Apa konsekuensi orang Kristen pergi ke ramalan, zodiak, dan feng shui? Tentang ramalan, Alkitab itu berkata dengan tegas. Contohnya di dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Jadi tegas sekali dikatakan, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Dan kalau kita baca perikop ini mundur ya ke atas maksud saya, maka kita ketemu dengan kehendak Tuhan bagi umatnya. Dikatakan begini, kenapa kok tidak diizinkan untuk bertanya kepada ramalan dan sebagainya? Karena dikatakan haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Hidup tidak bercela itu adalah hidup yang kudus. Dan model hidup yang kudus itu adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saya ingin membacakan dari ayat yang ke-9-nya, Ulangan pasal 18. Mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 12-nya berkata begini, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ramalan nasib dari dahulu sudah ada ya, dan kalau kita melihat kepada larangan ini ya, jelas yang disebut ramalan nasib itu adalah produk dari okultisme, apapun bentuknya, produk dari okultisme. Lalu konsekuensinya apa? Kalau sudah dilarang dengan tegas, dilanggar, itu berarti berdosa ya. Yang kedua, kalau sengaja dilakukan maka Anda sudah menyerahkan ya, sekalipun saudara sudah tahu itu dilarang dan sebagainya, lalu dengan kerelaan hati sendiri saudara tetap pergi ke tempat ramalan dan sebagainya, maka itu berarti Anda menyerahkan nasibmu kepada roh-roh ramal tersebut. Dan jangan kaget kalau kemudian hidup saudara itu jadi nggak pasti, karena ramalan itu nggak pasti. Ya, ramalan itu tidak pasti. Hari ini mungkin sepertinya baik, besok jadi buruk dan sebagainya. Terus akan terjadi yang seperti itu. Ya. Nah, karena itu bagi Anda yang sedang tergoda, saya katakan stop, jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Kemudian ada yang berkata begini, seringkali kalau diperingatkan ada yang berkata begini, kan saya cuma iseng, percaya aja enggak. Saudara, Anda harus bertobat ya dari sikap iseng-iseng ini. Masalah iman itu tidak boleh dirisikokan dengan model yang iseng-iseng begini. Iman itu harus serius. Ya, harus serius. Posisi kita di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang harus dipandang dengan serius, dijaga dengan serius. Bagi saudara yang sudah terlanjur, hari ini bertobatlah. Datanglah kembali kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, jangan kepada roh peramal itu. Kalau Tuhan itu masa depan pasti, sudah pasti. Sebab firman-Nya berkata, aku tahu apa yang menjadi rancanganku kepada kamu. Bukan rancangan mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Karena Tuhanlah yang mengasihi saudara.